kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 47, yaitu dari Jumat tanggal 10 September 2021. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Asa mulwadong no begi hataku gabe dang diraduti, dada ahu manguhumi bana, ai dada laho manguhum portibion, nalaho panduahon portibiodo, umbahen naro au ima sahana. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seberapa yakinkah kita dengan Alkitab sebagai firman Allah di tengah-tengah kehidupan kita? Seberapa yakin kita mempercayainya sebagai firman Allah? Tentu, jikalau kita meyakininya sebagai firman yang berasal dari Allah, maka kita akan sungguh-sungguh mempelajarinya. Kita akan meyakininya, serta kita akan melakukan firman Allah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan bersedia dituntun, dibimbing, dan diarahkan, dan menjadikan firman Allah itu menjadi kompas satu-satunya penunjuk arah perjalanan kehidupan kita. Kalau kita tidak meyakini secara sepenuhnya, maka kita akan menomorduakannya, tidak menjadikannya sebagai hal yang paling utama, yang paling pokok di dalam kehidupan kita, dan menganggap isinya seperti tulisan-tulisan biasa yang tidak terlalu bermakna di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hal itulah yang membuat kadangkala kekristenan kita menjadi kerdil, menjadi tidak bertumbuh, dan menjadi tidak dewasa, karena keengganan kita, ketidakmauan kita, ketidakseriusan kita untuk belajar dari firman-Nya. Sebab tidak mungkinlah iman kekristenan itu boleh bertumbuh tanpa kita boleh belajar dari firman-Nya. Dengan belajar dari firman-Nya, maka iman kita akan bertumbuh seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma 10:17, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, menunjukkan kesungguhan dan keseriusan kita di dalam merespon firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan itu pula yang pernah disampaikan oleh pemazmur dengan mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105. Itu artinya bagi pemazmur firman itu benar-benar dia yakini dan dia pegang teguh sebagai pelita di dalam kehidupannya. Tanpa firman Tuhan, maka hidupnya hanya akan berada di dalam kegelapan, dan perilakunya, tindakannya juga hanya akan berada di dalam kegelapan dan hanya melakukan hal-hal yang buruk dan jelek
Tapi kita bisa melihat bagaimana pemazmur memperlihatkan tentang pentingnya, betapa berartinya, betapa bergunanya, seperti kata pemazmur tadi, akan firman Tuhan. Dia tidak menjadikan firman Allah itu hanya semata-mata konsumsi di dalam pikiran, tetapi justru diimani, dilakukan, dan dikerjakan. Dan inilah kritik yang begitu keras kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai dengan 42, sebelum dari ayat ini bagaimana sikap dan perilaku mereka, di mana firman Tuhan itu hanya sebatas konsumsi di dalam pikiran mereka dan bukan menjadi standar kehidupan mereka, dan bukan menjadikan firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi kehidupan mereka. Karena itulah mereka masih tetap hidup di dalam kegelapan. Ketika mereka menolak firman yang dari Kristus, sesungguhnya mereka sedang menolak Allah itu sendiri. Sebab itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 12 tadi, yaitu ayat 44. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ketika percaya kepada Kristus, maka sesungguhnya dia percaya kepada Allah di tengah-tengah kehidupannya. Itu pula disampaikan oleh Yesus dalam ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sehingga Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Tetapi bukan berarti bahwa kita boleh bermain-main, kita tidak sungguh-sungguh dengan firman yang telah Dia sampaikan, yang telah Dia ajarkan oleh Yesus ketika berada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, baiklah kita tidak hanya sebatas menjadi pendengar dari firman Allah, tetapi sudah menjadi orang Kristen yang dewasa, yang benar-benar sungguh-sungguh mengimani serta juga mengamini setiap firman Allah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kedewasaan kita ditentukan seberapa taat dan tunduknya kita kepada firman Allah tersebut. Sehingga firman Allah itu tidak hanya semata-mata menjadi teori, tetapi kita boleh mempraktekannya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, yakinlah dan peganglah teguh akan firman Tuhan dan hidupilah itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan amardosa tuhami,
Punak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.